depan kita adalah gunung api purba yang tampak gagah dan kokoh. Halo sahabat Kristus, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya berada di Patuk, di dekat pintu gerbang masuk wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Dari sini sahabat akan saya ajak untuk mengunjungi, untuk berziarah ke Gua Maria Giriwening, Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul. Dari sini kita naik menuju ke arah Patuk. Kalau belok kanan kita sampai ke objek wisata HH. Kalau lurus sampai ke Wonosari, kita ambil kiri menuju ke daerah Ngororo. Daerah tempat banyak menara televisi dipasang di sana. Kita menelusuri jalan ini, jalan yang halus mulus. Nah, kita sampai di daerah Tawang. Tampak di depan kita adalah gunung api purba yang tampak gagah dan kokoh. Jalannya menurun. Nah, di perlimaan ini kalau belok kiri kita sampai ke Prambanan, belok kanan sampai Gading Wonosari, belok kanan atas sampai Gunung Api Purba. Kita ambil yang lurus sampai daerah Klaten. Jalannya sudah diperbaiki. Sebelum Lebaran ini jalannya masih banyak yang berlubang, tapi kemudian dibangun sehingga menjadi halus mulus, semakin cantik ketika pada musim penghujan. Tanaman hijau subur sehingga menambah kenikmatan perjalanan kita menuju ke Gua Maria. Ini di Desa Sumilir. Daerah ini ada tikungan yang cukup tajam, turunannya juga tajam dan panjang. Nah, kita lurus sampai Klaten, kita belok kiri ke arah Prambanan. Jalannya juga sudah sama-sama diperbaiki sehingga halus mulus. Sawah tampak hijau segar. Semoga kebutuhan airnya tercukupi sehingga petani bisa memetik hasilnya, sebab hari-hari ini curah hujan sudah mulai berkurang.
Semoga tanaman pangan penduduk ini bisa bertahan dan berbuah, sehingga kebutuhan pangan mereka tercukupi, kebutuhan lainnya juga bisa tercukupi. Kita belok kanan, kita menelusuri jalan beton. Kira-kira dari jalan aspal tadi hanya sekitar 800 meter. Sementara Gua Maria Giriwening kalau diukur dari patok tadi hanya sekitar 14 km. Sebetulnya jalannya gampang dan mudah, namun banyak yang mengeluh jalannya jelek itu karena mereka masuk melalui Klaten, melalui Wedi, dan melalui Desa Sampang. Nah, itu sahabat, kita sudah sampai di rumah Mbah Gito, pemilik lahan yang digunakan sebagai lokasi Gua Maria Wahyu Ibu Giriwening. Tanah ini sudah diwakafkan untuk pembangunan Gua Maria ini. Lokasinya ada di belakang rumah. Dulunya Gua Maria ini dikenal dengan nama Gua Maria Wahyu Ibu Watu Gedek, karena dibangun menempel di Watu Gedek. Gedek adalah dinding yang dibuat dari anyaman bambu. Karena tebing gunung ini cukup besar dan lebar, maka dikenal sebagai Watu Gedek. Namun ketika diresmikan oleh salah seorang pastor dari kongregasi SCY, namanya diubah menjadi Gua Maria Wahyu Ibu Giriwening. Giriwening artinya gunung yang hening, karena di tempat ini memang hening, sunyi, sepi, cocok sekali untuk bersemedi maupun berdoa. Gua Maria Giriwening ini berbeda dengan yang lain karena Bunda Maria menggendong Tuhan Yesus pada saat masih kecil. Ini jalan salibnya. Pemberian masuknya dari kapel tadi, kita belok kanan, kemudian naik turun berbelok-belok dan akhirnya sampai di pemberian terakhir ini. Sahabat, awal mula dari Gua Maria Giriwening ini berawal dari
salah satu putra Bugito yang tiap malam berdoa di halaman rumah untuk memperoleh jodoh, karena berulang kali berkenalan dengan perempuan namun selalu gagal. Akhirnya dia berdoa tiap malam berbulan-bulan. Suatu saat ada sinar yang meluncur seperti wajah Tuhan Yesus jatuh di belakang rumah. Hal ini kemudian diceritakan kepada keluarga, lalu diputuskan untuk membangun Gua Maria ini sekaligus untuk mengenang Pak Gito yang merupakan katekis dan penyebar agama Katolik di sini.